Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara sekalian jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita akan mengambil topik berkaitan dengan sholatul rawatib, sholat rawatib yang ada di dalam HPT jilid 1. Dalam HPT jilid 1 itu ada kitab namanya Kitabus Sholawati Tatawwu. Kitab sholat-sholat tatawwu. Sholat tatawwu itu sholat apa? Sunnah, sholat sunnah. Nah, itu putusan Muktamar Khususi Tarjih di Sidoarjo tahun 1968. Tahun 1968. Belum lahir, Pak. Di sana dibahas salat-salat tatawwu yang ma'thurah. Yang ma'thurah itu maksudnya yang ada sumber hadisnya dari Rasulullah. Itu disebut apa? Ma'thur. Ada dasarnya dari Rasulullah. Disebutkan ada 11 sholat ya. Yang pertama itu sunnatul wudhu. Sholat yang dilakukan setelah wudhu. Sholatnya disebutkan tapi nggak ada pembahasannya. Sholatnya disebutkan tapi nggak ada apa? Pembahasannya. Dan kalau bawa kitab bisa dilihat ya, ada sholat sunnatul wudhu disebutkan tapi enggak dibahas. Kenapa enggak dibahas? Ya mungkin sudah umum diilmui atau diketahui ya. Yang kedua berarti HPT masih perlu untuk disempurnakan. Kemudian warok atani bainal adzanain. 2 rakaat antara 2 adzan. 2 adzan itu maksudnya apa? Adzan dan qomat itu. Artinya tiap antara adzan dan qomat itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Gitu. Kalau antara adzan Jumat dengan sholat Jumat, ada sholat sunnah atau enggak? Ada atau enggak? Enggak ada. Terus ada hadis baina kulli adzanaini sholatun. Antara 2 adzan, maksudnya adzan dan qomat ada sholat. Tapi kok antara adzan Jumat dengan sholat Jumat kok enggak ada sholat? Nah, nanti kita bahas ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada, Pak. Dalam mazhab Syafi'i apa? Ada. Sehingga ada istilah apa? Qobliyah Jumat. Dilakukan antara adzan pertama, karena mereka pakai 2 adzan ya, dan sampai qomat. Sehingga kalau di masyarakat itu khotib lagi khutbah, itu mereka melakukan sholat. Sholatnya niatnya qobliyah Jumat dan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sholat berdiri sendiri atau bisa apa Pak?
digabungkan. Misalnya dengan mau tadi ya, qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib ya tahiyatul masjid. Boleh atau enggak? Atau harus berdiri sendiri. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu mereka niatnya, kalau jenengan kan hanya tahiyatul masjid tuh. Kalau khotib sudah naik apa? Mimbar. Tapi kalau dalam orang yang bermadzhab Syafi'i itu niatnya qobliyah Jumat. Nanti tapi itu ya pembahasannya. Wa tahiyatul masjidi, salat sebagai penghormatan masjid. Itu disebut tahiyatul masjid. Kalau tahiyat kita sesama dengan apa Pak? Mengucapkan salam. Kalau tahiyat untuk Ka'bah itu dengan apa? Dengan tawaf. Kalau untuk masjid dengan sholat. Dengan sholat. Yang disebut tahiyatul masjid. Yang dihormati masjidnya atau pemilik masjid? Maksudnya Rabbul masjid, pemilik masjid ya Allah itu. Yang dihormati Allahnya, yang memiliki masjid atau Rabbul masjid ya. Terus wassalatu rawatib, salat rawatib. Rawatib itu maksudnya jamak dari rotib. Artinya at-tabi atau rawatib itu at-tabi'ah lil faraid. Salat yang mengiringi salat wajib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Nanti ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Wassalatul lail, salat malam. Jadi kalau di Muhammadiyah salatul lail itu ya mencakup ya salat raweh, salat apa lagi? Witir, tahajud, qiyamul Ramadan itu cuma diistilahkan salatul lail. Tapi kalau dalam fikih itu istilahnya banyak. Ada salatul witri, salatul tarawih, apalagi Pak? Salatul tahajud, qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Tapi kalau ditarjih cuma diistilahkan dengan apa? Salatul lail, karena namanya banyak tapi esensinya sama. Wassalatu duha, salat duha. Wassalatu safar, salat ketika mau bepergian maupun pulang dari bepergian. Wassalatul istikharah, salat minta pilihan apapun itu ya. Wassalatul idain, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Wassalatul kusufain, salat gerhana. Kalau matahari disebut kusuf, kalau bulan apa? Khusuf. Pakai kaf dengan pakai apa? Kha. Wassalatul istisqa, salat minta hujan. Tapi masih selain ini masih ada salat-salat yang lain, misalnya salat hajat. Pernah kita bahas itu dulu, masih ingat atau enggak? Muhammadiyah itu juga mengakui adanya tuntunan salat hajat. Nah, intinya di putusan Sidoarjo tahun 1968 itu disebutkan 11 salat yang disebut dengan sholawatu at-tatawwu' al-ma'thurah. Salat-salat sunnah yang ma'thurah, artinya ada sumbernya dari hadis Nabi. Misalnya salat taubah, nggak ada di sini di HPT. Ya karena hadisnya apa? Diperdebatkan. Nah, kita sekarang ambil pembahasan tentang sholatul rawatib. Sholat rawatib. Rawatib itu jamak dari rotib. Rotib jamaknya apa? Rawatib. Maksudnya at-tabi'ah lil faraid. Sholat yang mengikuti sholat wajib. Kalau dilakukan sebelumnya itu namanya qobliyah. Kalau dilakukan setelah sholat wajib, ba'diyah. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Kita bahas yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi diistilahkan dengan 2 rakaat apa sebelum subuh.
Disebut juga sunnatus subhi, sunnatu al-fajri, itu sama saja Pak. Hanya perbedaan istilah ya. Sunnah subuh atau sunnah fajar. Bisa juga sunnatul ghadat. Ini yang mungkin jenengan baru dengar ya. Sudah dengar atau baru? Baru. Ada juga yang menyebutnya sunnatu al-barad. Barad itu dingin, masih apa? Masih dingin. Itu varian istilah saja. Ya sebagaimana sunnah itu juga istilahnya kan banyak. Ada sunnah, ada nafil, ada apa lagi Pak? Tatawwu, ada apa lagi? Mandub, ada apa? Muraghab, fih, hasan, dan seterusnya ya. Itu satu makna meskipun istilahnya apa? Beda. Dalam HPT kita dikatakan idza tala'al fajru. Idza apabila tala'a terbit apa al-fajru? Fajar. Fajar apa di sini? Fajar as-shadiq. Berarti sholat qobliyah subuh itu waktunya menunggu masuknya waktu subuh. Saya pernah ditanya Pak. Ia memahami sholat sunnah subuh itu dilakukan sebelum terbitnya fajar shadiq itu. Dan dilakukan setelah sholat witir itu. Itu enggak betul ya. Berarti fajar shadiq itu sebagai tanda habisnya waktu witir, masuknya waktu subuh. Kalau jenengan mau qobliyah subuh ya berarti apa? Dimulai dari terbitnya apa? Fajar shadiq, bukan sebelumnya. Bukan apa? Sebelumnya. Fasolli, maka sholatlah kamu rakaataini 2 rakaat. Khafifatain, yang ringan. Berarti sholatnya enggak panjang, tapi ringan atau singkat. Tatawu'an, wajib atau sunnah? Hukum sholat 2 rakaat sebelum subuh itu. Hah? Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan itu. Baik hadron au safaron. Baik keadaan mukim atau bepergian. Tidak pernah apa? Meninggalkan. Wajib itu sunnah. Sebagian ulama ada yang memahami wajib, tapi jumhur apa? Sunnah. Yang memahami wajib misalnya disandarkan pada hadis Aisyah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafil asyadda mu'ahadan ala raq'ataini qabla subhi. Nabi itu senantiasa menjaga 2 rakaat sebelum subuh dengan asyadda mu'ahadatan. Maksudnya tidak pernah apa? Meninggalkan. Dipahami wajib, tapi sebenarnya hadis ini tetap sunnah Pak. Karena hadisnya kan ala syai'in minan nawafil. Berarti apa? Sunnah, sehingga jumhur ulama tetap hukumnya apa? Sunnah. Tapi di antara salat-salat sunnah rawatib yang paling afdol itu 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika Nabi meninggalkannya itu diqodoi. Itu apa? Diqodoi. Nah, di hadis Aisyah yang lain Nabi bersabda, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa Pak seisi dunia? Macam-macam. Hah? Macam-macam ya. Tapi bagaimana kok 2 rakaat fajar itu dianggap lebih baik daripada dunia dan isinya? Ya karena kita bangun dari tidur itu kan ketika apa Pak? Normalnya kan ketika waktu subuh dimulai dari apa? Terbitnya
fajar. Kalau sudah terbit fajar berarti waktunya masuk waktu siang. Kalau waktu siang kita isi dengan sholat, menunjukkan ketika kita mengisi hari itu dengan ibadah, bahwasanya ibadah ini nilainya lebih bagus daripada apa? Semua yang jenengan dapatkan dari materi keduniaan. Kan paginya kan kerja tuh. Dan seterusnya. Ini maksudnya membuka hari dengan ibadah. Enggak misalnya bukan orang membuka hari dengan apa, Pak? HP, jenengan HP ya. Ataupun langsung bangun ngitung duit, Pak. Ada orang bangun langsung ngitung duit. Ada, Pak ya? Nah, 2 rakaat itu khafifaten. Ini sebagaimana hadis Hafsah. Nabi itu kalau terbit fajar la yusolli illa rakaataini khafifaten. Tidak sholat kecuali 2 rakaat yang ringan. Maksudnya tidak usah apa? Panjang-panjang. Bahkan di hadis Aisyah, saking singkatnya sholat 2 rakaatnya Nabi, kata Aisyah, hatta inni aqulu, sampai saya ingin mengucapkan, hal qara'a fihima bi ummil Qur'an. Apakah Rasulullah itu baca Al-Fatihah atau tidak, Pak? Saking apa? Saking pendeknya atau singkatnya. Gitu. Berarti sunahnya apa? Tidak usah apa? Panjang-panjang gitu. Taqra'u fi ulahuma qul ya ayyuhal kafirun. Taqra'u, kamu membaca fi ulahuma di rakaat yang pertama dari 2 rakaat tadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ba'dal Fatihati, setelah Al-Fatihah, wa fi tsaniyah, dan di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ya, ini sunnahnya dalam ketika kita melakukan qobliyah subuh itu, surat pertama apa? Al-Kafirun, surat kedua Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Itu berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar. Kata Abdullah ibn Umar, rafaqtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran fakana yaqra'u fi raq'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Mazhab Syafi'i, Pak, itu berpandangan setiap sholat yang pendek tidak ada anjuran suratnya khusus, itu disunahkan pakai Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Misalnya setelah Isya kan nggak ada surat khusus tuh ya, ba'diyah Isya. Ya berarti pakai apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau ditarjih nggak ada ketentuan itu ya. Kecuali yang ada apa? Dalilnya. Dalilnya sebagaimana tadi qobliyah apa? Subuh. Au fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Atau jenengan bisa membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Itu surah Al-Baqarah ayat 136. 100 berapa? 36. Itu kalau bisa dihafalin, ayatnya pendek. 1 ayat saja. Itu di rakaat pertama. Wa fi tsaniyati ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah, dan seterusnya ya. Itu surah Ali Imran ayat berapa, Pak? Ayat 64. Ayat 64. Surah Ali Imran ayat 64. Atau bisa juga pakai surah Ali Imran ayat 52. Ayat apa?
52. Falamma ahasa Isa minhumul kufur dan seterusnya ya. Itu nanti bisa dilihat. Au ma tayassara minal Qur'an atau surat apapun lah itu. Segampang. Apa? Inna a'tayna sama idza jaa yang tiga ayat. Surat yang terpendek dari Al-Qur'an itu berapa, Pak? Jumlah ayatnya? 3 ayat, Pak. 3 ayat. 3 ayat. Hah? Berarti itu apa? Sunnahnya ya. Nah, tadi kan kalau baca surat apapun itu dalilnya apa? Dalilnya hadis Abi Hurairah ya. Rasulullah bersabda, "Tsumma qra' bi ummil Qur'an wa bima sya'allah wa bima sya'allah." Kemudian bacalah Ummul Quran dan apapun yang dikehendaki Allah, sehingga suratnya apa? Bebas. Dalam satu lafaz tsumma bima syi'ta, kemudian surat apapun yang engkau apa? Suka. Cumanya ditarjih itu tidak menyebutkan sunnahnya berbaring, Pak. Ittija, berbaring. Berbaringnya pakai lambung apa, Pak? Kanan atau kiri? Kanan. Di tarjih kita di HPT itu tidak disebutkan apa kesunahan apa? Berbaring. Jadi salah satu sunnahnya yang dipraktekkan Nabi setelah qobliyah subuh itu ittoja'a, Nabi berbaring ala syikihil aiman, di atas lambungnya yang kanan. Rawahul Bukhari. Nanti jenengan bisa cek di kitab Bulughul Maram. Dalam riwayat yang lain ala janbihil aiman, di lambungnya yang kanan. Di lambung kanan sini. Ini yang ditaruh di bawah gitu. Berbaring dulu. Ini sunnahnya ya. Sunnahnya. Jadi masuk fajar dengar adzan jenengan sholat di rumah. Terus apa? Berbaring. Jadi sunnahnya berbaring itu ada syaratnya ya, Pak. Yang pertama jenengan lakukan di rumah bukan di masjid. Yang pertama apa? Jenengan lakukan di rumah bukan di masjid. Kalau jenengan qobliyahnya subuh di masjid, nggak usah berbaring, Pak. Karo takwire digurak jenengan. Mari sholat kok, Bu. Nah, itu kalau jenengan lakukan di rumah. Kalau di masjid enggak. Ini bukan karena takmirnya, Pak. Alasannya apa? Tidak ada keterangan sahabat yang sholat qobliyahnya di masjid itu berbaring di masjid, Pak. Nabi kalau melakukan itu di rumah. Yang kedua syaratnya tadi, tidak ketiduran dan juga tadi jangan sampai kelewatan sholat subuh itu. Jangan berbaring keturun, ambles qobliyah mengamalkan sunnah tapi yang wajib hilang. Itu ya. Atau nek jenengan berbaring nanti ketinggalan karena rumahnya apa? Jauh itu. Berarti tidak dilakukan. Tidak usah apa? Dilakukan. Kalau di Fathul Mu'in kalau enggak mau berbaring dipisah bikalamin au tahawulin, dengan ngomong atau dengan apa? Dengan pindah. Tapi ini kalau di rumah, kalau masjid kan otomatis pindah loh ya. Maksudnya sholatnya tadi kalau di rumah loh. Terus ke masjid kan berarti ya jelas pindah tempat. Ya jalan kan pindah tempat tuh ya. Nah, itu sunnahnya berbaring. Kenapa kok di sisi kanan? Kenapa boleh Ci?
berbarengnya? Posisi tidur. Ada tidur yang lebih abadi, itu tidur apa? Mati, mengingat kematian. Di antara hikmahnya. Karena mayit itu meninggal dibaringkan dengan lambungnya apa Pak? Kanan, ya kan kanan. Kanan. Kalau hewan korban disembelih dibaringkan dengan lambung apa Pak? Kanan atau kiri? Kiri. Kenapa kok kiri? Biar mudah dihadapkan kiblat. Jenengan juga nyembelihnya pakai tangan kanan. Jenengan juga bisa menghadap kiblat. Jadi hewannya menghadap kiblat, jenengan bisa menghadap kiblat, nyembelihnya pakai tangan kanan. Tapi kalau mayit dan juga berbaring setelah sholat subuh itu pakai lambung kanan. Dan sunnahnya tidur itu juga lambung kanan. Tapi di tarjih itu di sini, maksudnya tarjih yang ini ya. Kalau di fatwa ada, yang di sini tidak ada penjelasannya. Untuk kesunahan apa? Berbaring. Tsumma sholli qabla dzuhri rakaatain. Kemudian sholatlah kamu sebelum duhur 2 rakaat. Au arba'an atau 4. Kalau 4 1 salam atau 2 salam, Pak? Boleh dua-duanya. Boleh 1 salam boleh, 2 salam boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i bahkan boleh juga dengan pakai tasyahud awal. Tapi kalau di tarawih tidak, Pak. Tidak pakai tasyahud apa? Awal. Karena Nabi pernah sholat tarawih yang berapa itu? 8. Itu kan ketika di rakaat kedua itu kan langsung berdiri. Langsung apa? Berdiri. Boleh 2, boleh 4. Wa kadzalika ba'dahu. Demikian juga ba'diyah zuhur. Boleh 2, boleh 4. Boleh 2, boleh 4. Dasarnya apa? Kalau kita lihat di dalam HPT ya. Dasarnya di sana disebutkan yaitu hadis Aisyah. Nabi itu kana la yada'u arba'an qabla zuhri. Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Terus ada hadis juga man shalla arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'an ba'da haramallahu 'alan nar. Siapa yang sholat 4 rakaat qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, Allah akan mengharamkan dia dari api neraka. Maksudnya apa, Pak? Pasti masuk surga itu. Masuk apa? Surga. Tapi yang muakkad dan ghairul muakkad atau muakkadah dengan ghairul muakkadah itu yang mana, Pak? Jadi ya sholat rawatib itu kan ada muakkadah. Muakkadah itu selalu dilakukan apa? Nabi. Ada yang ghairul muakkadah kadang-kadang ditinggalkan oleh Nabi. Yang muakkadah dan ghairul muakkadah itu berapa? Yang muakkadah berapa, Pak? Jumlahnya berapa? 12. Ada yang jawab lain? Berapa, Pak? 10. Berarti jawabannya 2 ya? 10 atau 12? Jangan 10 atau 12? Itu ada 2 hadis. Ada 2 apa? 2 hadis. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu berapa, Pak? Yang muakkadah? Berapa? Yang muakkadah berapa? 10 yang mazhab Syafi'i, 10. Hadis yang pertama hadis Abdullah ibn Umar. Ini yang menjelaskan 10 rakaat ya. Hafidtu, saya ingat
minan nabi dari nabi asyra rakaatin 10 rakaat. Makanya disimpulkan yang muakkadah itu 10 sebagaimana pendapatnya mazhab Syafi'i dan Hambali. Rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi, 2 rakaat setelah maghrib fi baitihi, di rumahnya. Bukan di masjid. Tapi ini menunjukkan keutamaan saja, Pak. Meskipun dilakukan masjid, dia tetap dianggap sunnah muakkadah. Maksudnya fi baiti itu bicara keutamaan tempat sholatnya. Karena sholat rawatib itu lebih baik di masjid atau di rumah? Di rumah. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa as-sholata al-maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya, kecuali sholat apa? Wajib. Hikmahnya apa? Hikmahnya, kenapa kok di rumah? Nah, yang pertama menghindari riya. Kayak enek sing muji, Pak. Yang pertama terhindar dari riya karena nggak ada yang muji. Yang kedua, jenengan menghidupkan apa yang disabdakan Nabi, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah engkau menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Kuburan dibuat sholat atau enggak, Pak? Tidak, sepi. Kalau rumah enggak pernah dibuat sholat, itu sama dengan kuburan. Itu hikmahnya ya. Ya, kecuali kalau jenengan misalnya tadi, kalau di rumah sudah enggak memungkinkan untuk sholat. Ya, kadang-kadang nek omah yes enek. Enek ya. Ya daripada di rumah enggak, ya sudah di masjid saja. Tapi tetap lebih baik di rumah itu, di rumah. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumah. Wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Berarti berapa? 10 ya. Sebelum duhur kan qobliyah ba'diyah 4. Terus apa? Setelah maghrib 2. Terus setelah isya 2, 8. Sebelum subuh 2, 10. Itu hadis Abdullah bin Umar, sehingga mazhab Syafi'i berpedoman yang muakkad itu 10. Demikian juga mazhab Hambali. Tapi mazhab Hanafi tidak. Mazhab Hanafi memakai hadis Ummu Habibah Ummul Mukminin. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shalla, siapa yang salat itsnatai asyrata rakaatan, 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, sehari semalam. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, Allah akan membangun baginya sebab salat 12 tadi rumah di surga. Di riwayat Imam Turmudi ada tambahan, Pak. Penjelasan dari 12 itu sama dengan hadis Abdullah ibn Umar, hanya saja yang duhur itu dikatakan arba'an qabla duhri, 4 rakaat sebelum duhur, bukan rakaataini qabla duhri. Berarti yang qabla duhur menjadi 4. Tidak sebagaimana hadis Abdullah ibn Umar berapa? 2. Karena janjinya coba, bunia bakal den bangun lahu kedue man. Maksudnya man wong sing salat 12 rakaat sedina suwengi. Bihinna kelawan 12 rakaat mau apa baitun omah fil jannati ing dalem surga, Pak. Lha kok dibangun omah ning surga maksudnya piye? Pak. Pak. Ada yang tanya itu di mana, saya pernah ditanya itu, saya masih ingat itu. Maksudnya apa ya? Kok bakal dibangunkan rumah di
surga. Terus sing gak menjaga 12 rakaat ini, Pak. Di antara kita enek sing wis full mendino. Enek, Pak. Kadang enek sing bolong tuh ya. Misalnya enggak menjaga 12 itu terus nek surga ganti omah ngemper ngono ya. Ngekos. Ngekos. Maksudnya gini gitu ada enggak? Ya ini kan bahasa motivasi, Pak. Kalau orangnya di dunia saja itu wis bisa membangun istana di surga. Ketika meninggal itu nantinya menuju istananya atau malah mampir neraka, Pak? Yang menuju istana nih kok sama malaikat Malik lho, awakmu kok rene umam ngelonggoni. Kok malah ngeluyur ning neraka kan ke situ neraka. Ya kalau rumahnya saja sudah dibangun, orangnya masih di dunia ya otomatis masuk apa? Surga. Kok iso ning ngono malah ngambil neraka kan juga mungkin, Pak. Maksudnya gitu ya. Jadi orang itu potensi masuk surga. Nah dari sini dalam mazhab Hanafi dipahami yang muakkadah itu berapa, Pak? 12. Kalau ditarjih fatwa itu mengarahnya ke situ, Pak. Tapi enggak, namanya tarjih kan kadang istilah fikih itu tidak dipakai. Mana yang muakkadah? 10 atau 12 itu. Ya, lebih amannya ya 12. Soalnya janjinya apa, Pak? Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Bakal dibangunkan rumah di surga atau istana di surga. Masih nyicil, Pak. Berarti kalau qobliyah duhur itu 4 itu menurut mazhab Hanafi dua-duanya apa? Menurut mazhab Hanafi 4 rakaat itu apa? Muakkadah. Kalau mazhab Syafi'i yang 2 itu muakkadah, yang 2 ghair muakkadah. Kalau ba'da zuhri atau ba'diyah 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat lagi ghair muakkadah. Itu ya. Nggih, monggo, Pak. Kalau masuk masjid, katakanlah kita tamu. Kenapa? Kita masuk masjid. Heeh. Untuk zuhur. Heeh. Kita mengutamakan tahiyatul masjid atau qobliyah zuhur. Ya. Waktu mendesak. Ya. Tahiyatul masjid itu ibadah bisa maksudan lidzatihi atau bisa ghairu maksudin lidzatihi. Maksudnya apa? Atau lidzatiha atau lidzatihi ya. Lidzatiha. Maksudnya apa? Ibadah yang independen atau tidak independen gitu. Hadisnya itu umum. Nabi bilang, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli apa? Rakaatain." Kalau seorang di antara kamu masuk masjid, fala yajlis, Pak, yang betul. Di KTU itu enak sing nulis fala tajlis ya. Fala yajlis karena ahadukum. Yang betul pakai ya, bukan pakai tak. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis. Hendaklah ia tidak duduk. Hatta yusalli rakaatain, sampai sholat 2 rakaat. Sholat ini sholat apa? Bisa independen tahiyatul masjid, bisa sholat apapun. Bisa apa? Sholat apapun, yang penting kita masuk masjid itu melakukan sholat. Kenapa? Karena masjid itu dibangun tidak lain kecuali untuk sholat. Nah, sehingga kalau waktunya mepet, itu niatnya qobliyah. Dan bisa juga ada yang membolehkan menggabung, Pak. Ya qobliyah ya plus
tahiyatul masjid. Tapi kalau jenengan tahiyatul masjid saja enggak dapat qobliyah. Tapi nek qobliyah bisa juga dapat tahiyatul masjid itu. Karena itu ibadah yang tadakhul. Tadakhul itu saling memasuki, Pak. Memasuki. Ya misalnya jenengan qodok puasa di hari Asyura. Niatnya qodok dapat kesunahan atau enggak? Kalau madzhab Syafi'i dapat juga gitu. Karena dia saling memasuki. Kayak jenengan qodok di hari Kamis. Senin atau Kamis. Tapi niatnya qodok gitu. Tapi dia dapat pahala Senin Kamis. Semuanya niat itu ada dua. Ada yang memahami kalau tidak diniati ya enggak dapat. Ada yang mengatakan ya tetap dapat gitu. Tapi kan niat utamanya kan apa? Qadha, kayak gitu ya. Terus kalau jenengan misalnya mandi ya. Kalau Jumat itu jinabat jam 11. Kan mau berangkat Jumat juga ya kan? Itu jenengan niatnya mandi jinabat atau mandi sunnah Jumat, Pak? Atau 2 kali? Jinabat dulu, habis itu mandi lagi untuk sholat Jumat. Sekali atau 2? Kalau sekali niatnya apa? Jinabat, itu niatnya jinabat. Terus bisa digabung dengan sunnah apa? Jumat. Itu kan berarti 1 kali, karena ibadahnya saling memasuki. Itu namanya tadakhul ya, tadakhul. Kayak sholat apa? Tahiyatul masjid tadi. Amma yaumul jumu'ah fasalli qablaha ma qaddara lak hatta yahdura al-imam. Gitu. Adapun sholat Jumat, fasalli qablaha, maka sholatlah kamu sebelumnya. Tapi ini bukan qobliyah Jumatnya, tapi qoblal Jumat. Maksudnya dilakukan sebelum apa, Pak? Adzan. Sebelum apa? Adzan. Karena dalam hari Jumat itu ada kesunahan tabkir. Tabkir itu mendatangi masjid paling awal. Ya, hadis yang kemarin waktu bahas kurban itu kita sampaikan ya. Siapa yang mandi Jumat sebagaimana mandi jenabah, kemudian dia mendatangi masjid di waktu pertama kayak apa? Kurban apa? Unta badanatan. Kalau waktu kedua bakorotan, sapi. Ketiga kabsan akrona, kambing yang bertanduk. Nah ya kambing kudus, Pak. Yang keempat apa? Dajajatan, ayam. Tapi ini pahala, Pak. Kalau kurban enggak boleh. Yang kelima beitotan, endok. Nah untuk mengatakan ini waktu pertama, waktu kedua, apakah dibagi, Pak? Dari terbit fajar sampai waktu Jumat itu dibagi menjadi 5. Berarti dapat berapa, Pak? Ini kayak dibagi kayak gini, Pak. Dari subuh sampai Jumat itu berapa jam? Berapa jam, Pak? 6 atau 7 ya? Misalnya 6 saja loh. Dibagi 5, berarti yang waktu pertama itu kira-kira jam 7-an kurang lebih. Hati dah jadi kan untuk jam 7 gitu, Pak, berangkat. Kira-kira ada, Pak. Wong budal Jumatan jam 7. Berarti gak tahu oleh ganjaran untuk ya.
Enggak, maksudnya itu tidak dibagi kayak gitu. Menghitung waktu pertama kedua itu bisa jadi beda-beda. Di satu masjid itu orang yang pertama bisa jam 10 gitu. Gitu. Berarti kalau dia pertama kali dihitung yang pertama gitu. Enggak dibagi waktunya gitu. Dibagi waktunya jenengan jelas enggak mungkin pernah korban unta ya. Tapi marbotnya pulang tau situ. Ya. Wong yang dapat itu kan datang ke masjid kan diawali mandi. Terus apa Pak? Pakai baju yang dianggap terbaik, pakai parfum. Kalau wangi-wangian ya, kalau dia punya itu. Terus datang ke masjid paling apa? Awal itu. Sholat sesuai kemampuannya. Bisa 2, bisa terus ya. Itu sholatnya apa? Sholat intidhar boleh. Sholat menunggu imam. Bisa diniati sholat mutlak. Sholat mutlak itu ya 2 rakaat, pokoknya sampai sak kasoy. Atau sholat duha. Sholat duha gitu. Sampai apa? Imam naik mimbar gitu. Itu yang disebut qoblal Jum'ah, bukan qobliyah Jumat. Tadi kan hatta yahdura al-imamu, hatta sehingga yahdura teko sapa al-imamu imam, maksudnya khotib. Kenapa? Karena khotib datang langsung naik mimbar. Cumanya praktek sekarang enggak, Pak. Khotib datang apa? Tahiyatul masjid. Kalau Rasulullah enggak. Datangnya paling akhir, Pak. Rumahnya jeda. itu salah satu kelaan ya. Sekarang khotibnya di sini ya. Tapi kalau misalnya khotibnya masuknya itu belum waktu khutbah, Pak. Boleh enggak khotib tahiyatul masjid? Boleh, Pak. Tapi utamanya tetap khotib itu datangnya kok awal tuh, Pak. Akhir. Di fikih itu jelas. Al-imamu itu yung tadhor wala yang tadhir. Imam itu ditunggu bukan menunggu. Kabeh kan ngono, Pak. Imam itu dikecualikan. Pahala imam itu di atas pahala korban itu. Ini betul itu. Tabkir itu sunnah kecuali li ghairil imam. Bukan untuk imam. Kalau imam itu malah tidak dianjurkan. Imam kok teko ngarepi mek opo? Wong imam dinteni kok malah ngenteni. Lah kadang kan zaman sudah berubah toh, Pak. Ya padha wae toh, Pak. Guru yo ngenteni murid. Saiki ngaji ya ustate sing ngarep. Ya Kak, kemarin yang di Sumaragung siapa yang datang? Ketika imam selesai sholat, yang meninggalkan itu imamnya dulu, baru disusul makmum. Sekarang terbalik, Pak. Makmume sing entek dhisik, imame sing keri. Kadang-kadang imame ya keterlaluan, zikire sawi. Akhirnya ya tinggal makmume. Di sebagian tempat itu dikir setelah sholat sama sholat itu lama dikiri loh, Pak. Sholatnya cepet gyuk terus dikiri setengah jam. Nah sekarang jam berapa? Nah ini habiskan ini saja ya. Belumnya. Sekarang kalau qobliyah
Jumat dalam mazhab Syafi'i itu dikiaskan dengan apa? Duhur. Kalau duhur ada qobliyahnya, berapa tadi? Bisa 2, bisa 4. Maka Jumat itu juga ada qobliyahnya, bisa 2, bisa 4. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Meskipun prakteknya di masyarakat berapa, Pak? 2 ya, 2. Berarti dia ambil yang muakkad. Yang 2 kan ghairu muakkad. Dalilnya apa? Dalil kias, Pak, dikiaskan duhur. Tapi dalil kias itu kan enggak sharih itu, enggak jelas. Ada dalil yang sedikit jelas itu. Yaitu baina kulli adzanaini salatun. Tiap antara 2 azan itu ada salat. Berarti kan ada azan Jumat, ada qomat. Berarti kan tetap ada salatnya, sehingga mereka berpandangan ada qobliyah. Yang kedua, mentakwil hadis Sulaik Al-Ghatafani. Ketika Nabi khutbah, Sulaik Al-Ghatafani itu masuk ke masjid. Terlambat atau enggak Sulaik? Terlambat. Langsung duduk. Nabi tahu. Ya rajul, ya laki-laki, kum. Suruh apa? Berdiri. Hal sholaita, apakah engkau sholat? La ya Rasulullah. Belum atau enggak. Kata Rasulullah apa? Kum fasolli rok'ataini wal yatajawaz bihima. Suruh sholat 2 rakaat dan dianjurkan mempersingkat. Lihat dipahami sama mazhab Syafi'i. Kalau jenengan memahami ini sholat apa, Pak? Yang dilakukan sholat itu. Tahiyatul masjid. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Tahiyatul masjid itu tidak harus independen. Dia bisa digabungkan dengan sholat yang lain gitu. Sehingga dipahami sholat ini melakukan qobliyah Jumat. Tapi ini ditakwil, Pak. Ditakwil. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ada sebagian kalangan mazhab Syafi'i menganggap qobliyah Jumat itu bid'ah. Tapi ghairu sadidah, tapi bid'ah, tapi tidak betul-betul bid'ah. Setengah bid'ah, setengah enggak. Enggak dianggap bid'ah karena enggak ada dalil khusus. Kenapa? Yang dilakukan oleh Nabi dalam hadis As-Sa'ib Ibn Yazid, Nabi itu ketika khutbah kan masuk langsung naik mimbar tanpa tahiyatul masjid. Itu tidak qobliyah Jumat. Tapi orang mentakwil bisa Nabi qobliyah Jumatnya di rumah. Namanya orang mentakwil. Ya kayak itulah, Pak. Nabi kan sholat sama Aisyah dipegang malam itu. Berarti Aisyah megang kulitnya. Nabi kan ditakwil Aisyah itu pakai sapu tangan. Aduh. Tapi itu kan penakwilan yang terlalu dipaksakan, Pak. Jadi kalau pakai sapu tangan kan berarti ada penghalang sehingga enggak batal. Tapi memang ada hadisnya penjelasan pakai sapu tangan. Yang enggak. Sudah ada, Pak, sudah ada. Itu kan terlalu dipaksakan. Nah, jadi dipahami ya. Nabi kan naik mimbar. Setelah Nabi naik mimbar menghadap jamaah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bilal apa? Adzan. Berarti kan adzan itu dilakukan ketika Nabi duduk di atas apa? Mimbar. Ada qobliyahnya, qobliyah Jumat? Tidak ada. Dan sehingga hadis baina kulli adzanaini salat itu ditaksis, dikecualikan pada hari Jumat, itu tidak berlaku.
yang ada sholat qoblal jum'ah sebelum khotib naik mimbar. Berarti ketika khotib naik mimbar itu kan baru azan, Pak. Berarti kan sebelum azan gitu. Ya kalau di tarjih macam itu ya cara memahaminya. Tapi mazhab Syafi'i tadi tetap mensunahkan, Pak. Karena ada takwil semacam itu, kata Ibnu Hajar al-Haytami itu bid'ah tapi ghairu sadidah. Enggak betul-betul bid'ah, ya setengah bid'ah setengah tidak. Kan di sedikit-dikit kan ada landasannya, Pak. Ada atau enggak? Ada. Hadis Sulaik tadi loh. Dianggap Sulaik itu sholat qabliyah Jumat. Meskipun hadisnya sebenarnya enggak mengarah ke sana, itu sholat tahiyatul masjid itu. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Terus yang terakhir ini, wa sholli ba'da raqataini au arba'an. Dan sholatlah kamu setelah Jumat itu 2 rakaat atau 4. 2 rakaat atau apa? 4. Ada 2 hadis yang apa? Yang bertentangan. Yang pertama hadis Abdullah ibn Umar. Kata Abdullah ibn Umar, Nabi itu ketika setelah sholat Jumat ya, Nabi itu yusolli ba'dal jum'ah rakaatay fi baiti. Nabi itu sholat setelah sholat Jumat 2 rakaat di rumahnya. Tapi di hadis Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusolli ba'daha arba'an." Kalau seorang di antara kamu sholat Jumat, hendaklah ia sholat setelahnya 4 rakaat. Berarti ada 2 sunnah, Pak, ini. Sunnah fi'liyahnya Nabi sebagaimana yang diceritakan Abdullah ibn Umar. Nabi itu sholatnya berapa kali setelah Jumat? Berapa rakaat? Enggak, hadis Umar bin Khattab. Fi baitihi 2 rakaat. Di hadis Abu Hurairah itu sunnah qauliyah, ucapannya Nabi. Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusolli ba'da apa? Arba'an. Berarti sunnah apa? Qauliyah bertentangan dengan sunnah fi'liyah. Gimana, Pak, cara mengharmoniskannya? Gimana? Ditarjih atau diamalkan dua-duanya? Nek ditarjih berarti dipilih mana yang kuat. Hadis Abdullah ibn Umar dengan hadis Abu Hurairah mana yang kuat? Sunnah fi'liyah dengan sunnah qauliyah mana yang kuat? Qauliyah, Pak, kuat qauliyah itu. Ucapan itu enggak multi tafsir. Tapi yang dilakukan Nabi itu multi tafsir. Misalnya Nabi setelah sholat asar pasti sholat 2 rakaat. Tidak pernah ia tinggalkan. Jenengan sholat setelah asar 2 rakaat? Nabi selalu. Sehingga muncul pendapat Syekh Nasruddin Albani ada kesunahan setelah sholat asar. Kenapa, Pak? Lah ini udah baca Syekh Nasruddin Albani kok. Nabi hadisnya sahih itu di dalam Sahih Bukhari. Nabi itu kata Aisyah, "Mata roka sallallahu alaihi wasallam as-sajdataini ba'dal asri indikotu." Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat 2 sujud setelah asar indi di rumahku kotu sama sekali. Berarti Rasulullah punya kebiasaan apa? Sholat 2 rakaat setelah asar. Syekh Albani menganggap yang dilakukan Rasulullah diikuti. Sehingga apa? Ada sunnah ba'diyah asar. Tapi mayoritas ulama bilang yang dilakukan Nabi itu min khosoisihi, termasuk kekhususannya. Bukan untuk umatnya. Itu ya, nanti pembahasannya di berikutnya. Saya selesaikan tadi. Berarti tadi kesimpulannya 2 hadis itu diamalkan, Pak.
Tidak perlu untuk ditarjih. Karena kalau tarjih dari segi matan atau dari segi sanad ya, dari segi sanad itu kuat-kuat. Hadis yang mengatakan di Bulughul Maram lebih jelas ya. Nabi itu sholat 2 rakaat. Hadis siapa tadi? Abdullah ibn Umar itu rawahul jamaah ilal Bukhari. Riwayat jamaah kecuali Imam Bukhari. Yang hadis Abu Hurairah Nabi sholat 4 rakaat itu rawahul jamaah. Kalau riwayat jamaah berarti ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Jamaah itu apa saja Pak? Siapa saja? Bukhari Muslim itu disebut syekhon. 2 syekh ya, syekhono syekh ini. Syekh tangan syekh. Syekhon itu Al-Imam Bukhari, Imam Muslim. Terus siapa lagi? Ashabus Sunan. Pengarang kitab Sunan siapa saja? Siapa? At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, sama Abu Dawud. Abu Dawud itu ashabus sunan ya. Plus Imam Ahmad. Berarti 2, 4, 7. Itu rawahul jamaah. Kan di situ kan ada yang 4 itu ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Yang 2 itu ada Imam Muslim. Kan semuanya kuat Pak. Enggak bisa itu ditarjih. Karena dua-duanya kuat. Maka yang dilakukan adalah diharmoniskan. Al-jam'u wa taufiq. Itu dipahami karena yang 2 tadi ada fi baitihi, berarti kalau sholat di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4. Itu pendapatnya Ibnu Taimiyah diikuti oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Ditarjih ada fatwa kita yang mengarah ke situ. Ada yang memahami itu litakhyir. Berarti boleh-boleh saja 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Tergantung mau milih yang mana. Kalau saya lebih cenderung yang ini Pak. Berarti 2 ya boleh, 4 ya boleh, baik di masjid maupun di rumah. Tapi yang populer pendapat yang pertama tadi. Kalau di rumah 2, kalau di masjid 4 itu ya. Kalau di rumah 2, kalau di masjid 4. Itu yang lebih populer Pak. Tapi kalau saya pribadi litakhir. Boleh apa? Memilih. Dan terus dalam mazhab Syafi'i ya. Setelah Jumat 2 dan 4 itu mana yang muakkad Pak? Dua-duanya muakkadah atau yang muakkadah yang mana? Dalam mazhab Syafi'i 2 yang muakkad, yang 4 yang 2 itu berarti ghairu muakkad atau muakkadah ya. Oke, itu saja pembahasan kita. Selesai apa tadi? Qobliyah subuh. Terus apa? Qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat. Ya, ada yang pertanyaan? Nggih, monggo. Apa Pak? Enggak mendahulukan tahiyatul masjid. Oh, berarti pas adzan. Itu sudah ada di fatwa kita ya. Kalau di fatwa kita kan biasanya berdiri kan. Yang pertama mendengarkan adzan. Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Kalau engkau mendengarkan idza sami'tumul adzana faqulu mithla ma yaqul, atau idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Kalau engkau mendengar adzan, ucapkanlah sebagaimana yang muadzin apa? Ucapkan. Itu disebut ijabatul adzan, menjawab adzan.
Yang kedua ada hadis idza mendengarkan adzan, kan adzan mendengarkan khutbah ya. Enggak, ini kan 3 tuh Pak kasusnya. Jadi jenengan datang, muadzin adzan, jenengan maksudnya langsung duduk atau berdiri nunggu adzan terus sholat. Konsekuensinya kalau jenengan sholat itu nggak bisa mengikuti adzan. Ya sekarang kan tadi menjawab adzan sunnah, tidak boleh duduk tahiyatul masjid sunnah, ya kan? Mendengarkan khutbah apa? Wajib. Jenengan mau tarjih atau jenengan al-jam'u wa taufik? Nek ditarjih ya mendengarkan khutbah, Pak. Tapi konsekuensinya Sulaik Al-Ghatafani datang terlambat, disuruh sholat gitu. Kemarin Pak itu ada yang tanya saya kok bukan kemarin ya, beberapa itu, tapi enggak di sini ya. Dia mendengarkan Ustadz Basamalah siapa? Basamalah. Cobanya yang Safik atau siapa gitu. Safik sama siapa Pak? Itu saya kurang tahu ya. Kalau dia memilih Ustadz itu ya, memilih untuk mendengarkan khutbah. Kenapa? Karena khutbah itu wajib kata dia loh. Saya nggak ngecek apakah Ustadz yang ia sebutkan gitu betul atau enggak. Yang penting saya niru ini. Kan berarti ada sunnah, ada wajib, tapi kan tidak perlu untuk ditarjih. Kalau kita tarjih berarti Sulaik itu datang terlambat ya langsung duduk, tapi sama Nabi suruh sholat itu. Sehingga kalau saya Pak lebih cenderung ya berdiri, jawab adzan, terus tahiyatul masjid. Itu masih mending loh. Sulaik itu Nabi sudah khutbah di tengah-tengah loh Pak. Itu pun suruh sholat itu. Apalagi yang jenengan tadi kan adzan juga, menjawab adzan itu. Mungkin itu ya. Oke, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.